Kemarin kita udah review Steam Deck, itu dari Sony, dan hari ini kita akan mereview Aya Neo Air dan Aya Neo Air Pro. Apakah handheld yang harganya mirip Steam Deck ini dapat mengalahkan Steam Deck yang kalau gue bilang itu handheld BPJS ya? Ini bisa nggak ngalahin gitu ya? Kan secara nama harusnya dia udah jauh lebih lama dari Steam Deck. Gimana performanya? Kita intro dulu. Oke, ini dari bodinya aja ya kita review ya. Ini dari body secara apa ya? Ukuran ini kayak Switch Lite. Mungkin agak lebih kecil ya. Dan ini udah pasti lebih kecil dari semua handheld yang ada. Mau lu ngomongin Switch OLED, Switch biasa, atau ngomongin apa di Steam Deck ya. Steam Deck kan segede talanan sayur ya. Dan kalau nggak ada Steam Deck-nya karena Steam Deck-nya lagi di rumah Aldo, gua nggak tahu dia buat apaan. Gua rasa, wah buat portion permit katanya. Yang dia juga nggak mainin juga sih, itu cuma diinstal doang, nggak dimainin sama dia bentar gitu. Jadi kalau ngomongin dari bodinya sendiri, desainnya sebenarnya sama desainnya gue no big issue ya. Tapi agak gimana gitu secara ergonomis, nggak kayak Steam Deck yang emang gede kayak talenan, tapi secara ergonya nggak bikin tangan gue mati rasa. Ini tuh bisa bikin tangan gue sampai kesemutan ini, padahal bentuknya kecil gitu. Tapi mungkin karena jari gue kepanjangan, jadi untuk ke joystick pertamanya aja, jempol gue kudu ke bawah. Joystick yang kanannya lebih bawah lagi. Jadi gue rasa ini sih yang bikin gue kesemutan ya. Karena nggak cocok gitu dengan ukuran tangan gue lumayan panjang gitu jarinya. Jadi kurang ergo gitu di tangan gue. Ini cocoknya kayak buat yang tangan-tangannya kecil gitu. Dan dari warnanya yang putih ini, sudah pasti ini tidak cocok dengan saya. Bukan karena gue jorok tangannya, tapi gue malas bersihin ya. Jadi mungkin pas gue pakai, gue harus pakai sarung tangan gitu ya. Karena putihnya tuh bener-bener terang banget. Ini bukan putih yang agak kuning atau putih yang agak biru. Ini tuh putih gitu, nggak putih gading, nggak putih apa, ini putih aja gitu. Jadi bener-bener kelihatan gitu. Kalau lu kotor dikit langsung kelihatan gitu. Dari ukuran tebalnya, yang si Pro dan yang si Air ini tuh beda berapa milimeter gitu. Yang ini 21,6, yang ini 18 milimeter. Ini 21,6 mm, cuman karena nggak ada alat ukur yang presisi yang biasa buat engineer tuh gue nggak punya, jadi kita percaya aja sama websitenya. Dan untuk bobot sendiri, gue ada timbangan, gue nggak tahu ini beratnya berapa, tapi ini sih berasa lebih berat. Ini beratnya, ngapain gue balik ya, kan nggak ada top cam ya. Ini kita nolin dulu, oke. Masih mili nih. Nah, ini gram. Ini beratnya 439 gram. Yang Air biasa beratnya 397. Ini berapa tadi? 438. 40 gram kali bedanya ya. Dan bedanya lumayan berasa banget, padahal cuma 40 gram lebih ya. Tapi memang untuk lebih tebal dan lebih beratnya itu sangat bisa dipahami karena tentu dia butuh cooling yang lebih besar ya, karena ini kan di sini pakai Ryzen 7, yang di sini pakai Ryzen 5. Dan kalau kita setelah ngomongin bodinya, tentu kita ngomongin tombol-tombolnya. Dan tombol-tombolnya di sini standar, di sini arrangementnya kayak Xbox controller ya, walaupun secara feel nggak tactile banget, malah gue ngerasa kayak PS Vita, mirip-mirip PS Vita gitu feelnya. Dan di sini ada tombol tambahan buat Aya Space-nya, ada desktopnya, ada select dan start. Terus di atas ada L1, L2 standar, dan di sini ada custom button di atas dua ini. Yang defaultnya ini nggak ngapa-ngapain, yang ini keyboard. Dan di sini ada tombol power sekaligus fingerprint, volume, USB Type-C port. Dan USB Type-C portnya ada dua, ada di atas, ada di bawah. Jadi lu bisa ngecas di atas, bisa ngecas di bawah. Dan di sebelahnya ada USB jack sama micro SD card. Micro SD card nih. Micro SD card reader, dan ada lubang speaker 2. Dan di atasnya ini fan cooler tadi, sama belakangnya ini semua fan cooler. Untuk coolernya sendiri dia pakai cooler laptop, jadi ya mau pakai cooler apa lagi kan. Tapi memang untuk secara suaranya lumayan nying gitu, lumayan mengganggu lah kalau lu nyalain di mode 18 watt. Kalau di sini modenya maksimal 12 watt.
yang R biasa. Kalau yang Pro ini bisa sampai 18 watt. Dan lumayan kenceng kipasnya kalau yang di Pro ini. Dan untuk secara keseluruhan gak ada yang mengganggu gue kecuali si desain layarnya. Ini kan bezelnya putih ya, jadi kelihatan kecil banget nih layarnya nih. Layarnya ini kan 5,5 inci doang, walaupun dia OLED, tapi kalau kecil begini sih tetap ganggu ya. Maksudnya kalau bikin layar tuh kenapa nggak dari ujung ke ujung gitu? Nggak ngerti gue. Nambah dikit doang gitu. Biar lebih gede aja gitu, karena 5,5 inci tuh kecil banget loh kalau lihat, apalagi handphone. Masih gedean handphone gue nih layarnya daripada nih Aya Neo gitu. Tuh. 5,5 inci tuh kecil banget ukurannya. Dan lagi, ini 16:9, bukan 16:10. Lu tambahin taskbar Windows, selesai. Terus karena ini OLED, gua agak riskan. Karena di Aya Neo ini nggak ada fitur-fitur untuk OLED care-nya dia nih. Jadi ada kemungkinan burn-in cukup tinggi ya, walaupun dia 350 nits doang. Gua nggak tahu itu tipikal apa peak brightness, karena di websitenya cuma ditulis 350 nits, nggak ada tipikal atau peaknya. Ini 350 nits kan memang nggak panas 350 nits, cuman kan belakangnya itu kan motherboard langsung. Dan OLED kalau kepanasan tuh lebih cepat burn in. Jadi gue rada insecure aja gitu kalau nggak ada aplikasi OLED care. Cuman nggak tahu ntar untuk kedepannya kayak gimana. Mungkin saja gue salah, semoga gue salah ya. Karena OLED cuma 350 nits sih harusnya sangat-sangatlah awet gitu. Untuk Aya Neo Air Pro ini dia pakai Ryzen 7 5825U, RAM 16GB, storage 1TB, dan pakai GPU-nya itu pakai Vega 8. Dan kalau ngomongin Aya Neo Air biasa, dia pakai Ryzen 5 5560, RAM-nya tuh 16GB, storage-nya 512, dan pakai GPU-nya Vega 6. Di sini baterainya 10.000 mAh, yang di sini 7.300 mAh yang biasa. Yang ini 10.000 mAh, jadi kayak bawa powerbank. Dan cukup disayangkan karena kedua ini belum pakai RDNA 2. Karena kita tahu dia pakai seri 5000. Kalau dia pakai seri 6000, dia pasti udah pakai RDNA 2. Yang dimana GPU-nya sangat-sangatlah kencang ya, IGP-nya ya. Mungkin kalau dia pakai 6000 series, mungkin yang ini pakai 680M, yang ini pakai 650M. Harusnya 670M harusnya. Kalau dia pakai seri 6000. Karena kalau dia masih pakai Vega 8, walaupun yang di seri 5000 agak lebih kencang daripada yang seri 4000, tapi tetap aja Vega gitu. Karena kalau lu bandingin dengan Steam Deck itu udah pakai custom chipnya dari AMD, yang dimana dia punya prosesor seri 5000, tapi dia punya GPU seri RDNA 2. Jadi memang sedikit lebih kencang, nggak sedikit sih itu. Lu pindah ke RDNA itu tuh berasa itu jauhnya. Apalagi kalau lu main game ya, ini tuh harus banget pakai FSR gitu kalau lu mau pakai di 1080. Tapi ya kalau lu bandingin sama Steam Deck lagi, gimana pun juga Valve kan perusahaan gede ya, makanya dia bisa pakai custom chipnya AMD. Dan sedangkan ini aja jualannya masih banyak di Indiegogo gitu. Jadi mungkin kalian harus bersabar untuk dia akhirnya ganti ke seri 6000. Mungkin di nextnya Aya Neo bakal pakai seri 6000, dan juga di nextnya katanya Aya Neo mau pakai OS-nya sendiri dari Linux. Karena lebih efisien kan, tentu jauh lebih efisien daripada Windows yang baru nyala aja udah makan RAM lu sampai 45 GB gitu. Jadi kita tunggu aja Aya Neo OS-nya yang udah pakai Linux. Dan untuk pengetesan yang gua tes ini cuman yang versi Pro-nya doang untuk ngetes performanya, karena tangan saya cuma satu ya. Jadi yang di Aya Neo Air ini cuma bisa gua tes game doang. Untuk game yang gua tes di sini, gue cuma ngetes game-game yang ada di Xbox Game Pass, karena jujur saja library Steam saya sangat sempit. Adapun gamenya Dota sama Left 4 Dead gitu. Jadi emang kalau nggak game diskon ya game lama aja gitu. Jadi nggak up to date. Jadi kalau game-game baru yang ada di Xbox Game Pass doang. Game yang gue tes itu ada Forza 5, Death Stranding, Back 4 Blood, terus ada Stardew Valley, itu David yang main bukan gue. Terus ada apa lagi ya? Two Point Campus, gue main di sini juga. Sama Unpacking. Dan pas gue mainin Forza dan juga Death Stranding, gue memperhatikan kalau memang Forza tuh game yang nggak terlalu gue butuh bagus-bagus amat gitu gambarnya. Karena emang gue pengen balapan aja gitu. Dan di Forza sendiri dia masih dapat 40, bahkan 60 FPS kalau gue jalan di 18 watt. Ini bisa sampai 60 FPS, 1080, walaupun settingannya low medium ya. Tapi kalau gue mainin Death Stranding, dia cuma bisa di 40 sampai 50 FPS. Itu pun gue mainnya di 720p. Memang agak berat itu Death Stranding ya, dan nggak terlalu optimize portingannya. Dan kalau lo ngomongin yang R biasa,
Yang ini agak sedih nih. Ini semua game di 720, nggak ada yang bisa di 1080. Karena balik lagi ini Vega 6, ini Vega 8. Ini hilang 2 compute unit aja udah berasa banget nih berdua. Karena Vega gitu. Dan untuk ngomongin game-game kayak Unpacking, Two Point Campus, itu mau gambarnya gue turunin sampai rata kiri juga gue nggak peduli. Apa gitu Point Campus, Unpacking apalagi kan, itu kayaknya nggak perlu grafik setting gitu gue rasa tuh game, karena juga pixelated juga kan. Dan kalau gue main game kayak Forza dan Death Stranding dan Back 4 Blood di 18 watt, ini tuh bisa tahan sampai 2 jam aja di yang versi Pro-nya dengan baterai 10.000 mAh karena 18 watt gitu kan. Belum listrik kipasnya ya kan, belum listrik SSD-nya, belum layarnya. Jadi ini cuma bisa tahan sampai 2 jam aja. Dan kalau ngomongin main game kayak Unpacking dan Two Point Campus yang gua setting rata kiri 1080, itu bisa tahan, enggak, Two Point Campus beda sih. Di Unpacking tuh gue bisa tahan 5-6 jam. Tapi kalau di Two Point Campus itu cuma tahan sampai 3 jam paling. Dan kalau ngomongin yang R, yang ini si David ada isu nih. Dimana dia main Stardew Valley itu cuman bisa 2 jam. Dan setelah gua tes dan gua cek ternyata sejam setengah ya Pit ya? Ternyata setelah gua tes segala macem, ternyata bukan salah device-nya. Ini salah dari pabrik. Gua nggak tahu kenapa unit yang ini nggak ada driver AMD-nya. Jadi si David main Stardew Valley, rendernya software, gokil, 1,5 jam doang, nggak heran. Jadi setelah gua update driver segala macam udah normal lagi. Ini udah normal, dan yang ini dari awal emang nggak ada masalah. Yang ini cuma perlu update Windows sama update driver buat GPU-nya. Yang ini sih dari awal udah normal. Dan untuk ngomongin baterai, menurut gua udah sangat-sangat cukup gitu. Walaupun setelah gua review, gua sadari memang kalau gua punya kayak ginian, gua nggak pernah bakal mainin game berat. Karena gua lebih banyak main game indie yang enteng aja gitu. Yang emang nggak ada di konsol handheld lain. Contohnya Nintendo Switch gitu. Emang nggak ada di situ, jadi atau di handphone nggak ada, ya gue main di sini gitu, karena memang nggak ada di platform lain gitu gamenya. Dan untuk game berat, gue nggak main di sini karena gue tahu gambarnya nggak akan sebagus gue main di PC, jadi gue prefer untuk main di PC aja gitu kalau emang yang game berat banget, apalagi game FPS gue tuh nggak bisa ngeker pakai analog, jadi gue lebih pilih main game-game enteng aja gitu, game-game ringan di sini. Dan kalau gue lagi main game enteng, kenapa gue bisa dapet play hour-nya tinggi gitu, bisa sampai 6 jam gitu. Gue main Unpacking tuh gue main di 1080, tapi prosesornya ini gue lock di 8 watt doang. Jadi ini udah ringan banget dan gak ada masalah sama sekali. Dan bisa panjang gitu lo mainnya. Dan karena ini enteng, ini bisa sambil tiduran mainnya, gak ada masalah. Gue gak takut ketiban, gak kayak Steam Deck. Kalau ketiban mungkin gue bisa bocor ya. Karena lumayan berat dan, bukan berat sih, lebar gitu. Dan lumayan edgy desainnya, dan ini lebih bulet-bulet desainnya. Jadi gak terlalu parno gitu gue make untuk sambil tiduran begini gitu. Dan untuk harganya sendiri menurut gue cukup worth it karena untuk lo upgrade gak ribet karena dia pakai SSD-nya 2280. Nah, ini juga salah satu yang gue gak ngerti kenapa di sini Aya Neo dengan ukuran segini bisa masukin SSD 2280, sedangkan Steam Deck yang segede talanan sayur itu nggak bisa masukin SSD ukuran 2280. Padahal dia tahu dengan jelas SSD 2230 itu susah banget nyarinya. Di sini tuh cuma satu toko yang jual dan itu merek Kioxia. Lu tebak harganya berapa? Itu SSD 1 tera harganya 8 juta. 8 juta coy. 8 juta gue mending beli laptop kan. Dan di sini dia pakai SSD 2280 walaupun gue nggak menyarankan untuk lu pakai SSD high performance. Lu cukup pakai SSD biasa aja atau mungkin SSD SATA karena buat apa juga? Karena lu ngegame juga nggak bakal ngegame yang pakai Windows Direct Storage juga kan. Jadi 2280 standar aja speednya karena kalau lu pakai high performance kan nambah panas gitu di device lu, jadi pakai yang biasa aja. Itu udah cukup banget gitu. Dan murah gitu SSD 2280. Jadi untuk harga cukup worth it. Walaupun harganya mirip dengan Steam Deck, gue ngerasa ini punya targetnya sendiri. Nggak ada irisannya sama sekali. Jadi buat gue ini one of the kind aja. Dengan ukuran dan juga desainnya, tapi memang ini ganggu sih. Ini kalau bisa sih nextnya dibikin full layar dah. Ini ganggu banget, walaupun gue nggak tahu nih orang Aya Neo nonton apa nggak. Tapi ya itu doang sih input gue. Dari semuanya gue sih udah oke banget sama ini device. So segitu aja dari gue reviewnya. Mungkin ada konten-konten lanjutannya gue nggak tahu. Tapi yang pasti di Steam Deck gue akan install banyak hal, akan melakukan banyak hal. Jadi saya tune aja ini gue masih izin sama yang punya, boleh nggak gue install SteamOS gitu kan? Nggak tahu juga.
masih belum dibalas, mungkin kayaknya sih nggak boleh ya. Tapi segitu aja dari gua, bye bye guys.